Otot-otot kaki ibu dan bapak menjadi rileks. Tangan ibu menjadi rileks. Tarik nafas panjang perlahan, hempaskan perlahan. Nanti yang dirasakan ibu ekspresikan, mau menjerit boleh, mau menangis boleh, berarti ibu harus sehat ya. Baik, kita ke masa lalu. Pejamkan matanya. Saat kecil yang ibu bapak ingat, apa yang bapak ibu ingat? Dulu ayahku seperti apa memperlakukan aku? Tutup matanya sambil ditutup mata. Ke masa lalu ibu, apa yang ibu pernah alami? Bagaimana ibu, bapak dulu mengajak ngobrol dengan aku? Bayangkan masa lalu aku dimarahi oleh bapakku atau oleh ibuku. Bayangkan, apakah masih terasa kesakitan itu yang sampai saat ini kalau aku rasakan begitu menyesakkan dada. Sampai saat ini begitu sedih. Atau pengalaman bersama ayah ibu, mama bapak, umi abi saat main berbahagia. Aku kangen masa laluku saat aku kecil. Aku ingin seperti dulu lagi bisa bermain dengan ayah ibuku. Begitu aku sekolah, siapa yang mengantarkanku ke sekolah? Apakah ayahku atau ibuku? Seperti apa ibu mengajak aku ke sekolah? Tatkala aku belajar, sikap ibu dan bapak seperti apa? Apakah aku dimarahi tatkala aku belajar? Sampai aku bingung. Sampai saat ini pun aku merasa sedih kalau ingat perilaku ayah dan ibuku. Begitu masuk SD, pengalaman apa yang dirasakan? Pernahkah ada pengalaman dibully sama teman? Atau sakit hati sama guruku? Yang sampai sekarang kalau dirasakan terasa nyesak di dada. Begitu ibu masuk sanawiyah SMP, aku mulai pubertas. Seperti apa yang ibu bapak rasakan? Kepada siapa aku bercerita tatkala aku mens? Tatkala aku wedri, mimpi? Bagi anak laki-laki, pada siapa aku cerita? Masuklah ke usia SMA, bahkan masuk kuliah, seperti apa yang dirasakan? Aku tidak kuliah, barangkali aku langsung bekerja, apa yang dirasakan? Adakah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan? Diperlakukan tidak enak oleh atasanku, diperlakukan sangat kasar oleh atasanku yang membuat aku ingin marah, tapi saat itu aku tidak bisa marah. Yang ada adalah sakit hati. Begitu memasuki usia pernikahan, apa yang dirasakan? Sudahkah menjadi qawwam yang betul bagi laki-laki? Sudahkah menjadi imam yang betul-betul yang seperti Rasul lakukan? Karena yang paling baik kepada istrinya adalah Rasulullah, sikapnya yang terbaik. Apakah suamiku seperti itu atau justru kebalikannya, sering membuat aku sakit hati, yang membuat aku merasa kesal, marah, tapi aku tidak bisa melepaskannya karena aku takut dosa. Apa yang ibu bapak rasakan? Setelah punya anak, pengalaman apa yang dirasakan? Di saat usia sekarang pun apa yang dirasakan? Pernahkah ada pengalaman menyakitkan? Sering tersinggung bahkan mungkin oleh orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang yang rajin mengaji pun kadang-kadang membuat aku menjadi sakit hati. Rasakan itu semua, nanti akan aku lepaskan. Semua kesedihan, kemarahanku, kekecewaanku mungkin terhadap anak atau menantu akan saya rasakan dan akan saya lepaskan. Aku harus sehat, hidupku harus tenang. Akhir hidupku aku harus merasa rileks, tenang. Begitu hanya untuk Allah. Wala tahinu wala tahjanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ya, perlahan dibuka matanya,
rasakan betul dan nanti kita lepaskan. Iya, silakan dibuka matanya. Mohon maaf kalau jadi pada nangis ya, mudah-mudahan dengan begitu sehat. Yang masih bisa menangis berarti sehat, ya. Karena ada orang yang 4 tahun nggak bisa nangis, Bu. Itu harus terapinya tiap hari, gitu ya. Baik, Bu. Sadari aku sakit hati misalnya, ya, Bu ya. Akui, aku tuh sedih. Contoh misalnya, tatkala ada seorang ibu ditinggal oleh pasangan mendadak tidak sakit, ujian yang sangat berat. Dia tahu bahwa itu takdir Allah, tapi kok dia sakit sampai nggak bisa keluar rumah. Akhirnya kita terapi waktu itu, ibu rasakan kesedihan ibu, nah dia pun nangis keluar. Saya tahu ini harus sama biar aja Bu keluarin. Nah tadi, jadi kita membuang sampah yang unconscious itu Bu, yang 88% itu keluarin. Setelah itu istighfar terus, kosong lagi kan Bu ya. Kayak gelas Bu kalau diisi air terus membludak, jiwa kita demikian. Nyeri hati, sakit hati, udahlah sabar, tapi diam sabar hati Bu, dia nggak gendong. Nah itu Bu ya, nah itu yang harus selesai. Nah setelah kita akui, iya saya itu sedih, ini tahu takdir, tapi saya merasa sakit hati sedih, kenapa terjadi pada diriku? Nah kalau betul-betul kita sudah di makom bahwa terjadi apapun kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Mau itu terlihat musibah atau apa, kita tetap alhamdulillah kalau makom kita sudah tinggi, karena apapun yang terjadi adalah skenario Allah. Kita nggak bisa membuat skenario untuk diri kita sendiri, ada jadwalnya, hanya Allah. Nah kalau kita sudah betul-betul, saya sendiri begitu Bu, karena sekarang bahagia, hidup tenang, hidup nyaman itu apakah harus dilihat dari semua hartanya atau apa Bu? Enggak juga Bu. Dan saya membuktikan sendiri, yang datang ke saya itu Bu, seorang ibu ya atau suami istri pakai baju biru, mobilnya biru. Besoknya pakai mobil merah, bajunya merah. Sesuai Bu, kebayang seberapa hiji mobilnya. Tapi masalahnya apa? Insomnia, nggak bisa tidur. Ari urang mah bobo di mana wae tos tunggu reup di semika penyebabnya. Nah, tapi ada orang yang insomnia, banyak Bu. Apalagi sekarang. Jangan dianggap Ibu para pembesar atau artis atau apa Bu. Ya Allah kadang-kadang mendatangkan para artis datang konseling, nggak bahagia. Dia berapapun uang itu banyak Bu, tapi nggak bisa tidur Bu ya. Gimana caranya? Saya latih, ada terapinya, ada ego terapi, ada spiritual freedom emotional terapi. Akhirnya saya menerimanya hampir 95% kalian itu muslim. Saya ajak Al-Quran, yuk kita bermuamalah dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, dihafalkan, tapi bagaimana dimaknai, kognitifnya, afektifnya, psikomotor, diamalkan. Berat Bu itu. Kita ingin menjalankan tadi aja, wasta'inu bisobri wassalah. Tadi yang dibacakan, fadkuruni ajkurkum waskuruni wala takfurun. Tak kalah kita merasakan atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, inilah dari Allah. Allah dekat. Nah ini hanya kita yang tahu. Jadi kalau kita masih berpikir, aduh kumahnya kecek batur, nanti orang melihat aku seperti apa, capek. Jadi orang yang di usia 60 tahun ke atas, ego strength-nya harus sudah wisdom. Sudah lagi tidak mikir, kumahnya cek batur, fine Allah. Kamu mah menikah itu pakai angkot, pakai ada Allah. Nikmat pun naik bus oke, biasa saya mobil kadang-kadang kita rindu, saya suka rindu naik bus, bebas aja, biarin aja menjadi diri kita, yourself pun nikmat itu Bu. Jangan terlalu berpikir kumaha cek batur, kumaha cek Allah ya orangnya ya. Kalau kata Allah kita akan teman dimanapun berada. Satu hal yang penting, kita jangan zolim pada orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Itu aja Bu. Hidup akan tenang. Ya. Nah kalau misalnya kemarin ini ada 5 yang konflik marital, anak-anak muda Bu, ada yang dokter, S2 Bu. Apalagi ntar lah yang datang ke saya itu Bu, zaman sekarang kan pada sekolah. Begitu datang Bang, marah saya Bu, saya udah nggak cocok Bu. Kayaknya saya mau inilah. Alasannya gitu. Sampai itu sekarang udah mulai lagi Bu. Setahun ini di Kota Bandung 6.000 perceraian. Kalau kabupaten 9.800. Kabupaten lebih parah Bu. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya karena saya terjun Bu.
Saya diminta bantuan advokat, kuliah kita bantu. Jadi advokat juga, para advokat ini kewalahan, Bu, cenah ieu teh anu cerai teh bukan masalah anu sangat atau mau inti gitu ya. Yang penting merasa tidak cocok, merasa istri lebih ini, suami karena itu. Nah selalu saya tanyakan bagaimana sholatnya khusyi'un atau tidak. Qad aflahal mu'minin ya. Qad aflahal mu'minun kan ada Bu. Salah satu yang pertama bagaimana allazina sholatu fi khusyi'un. Kalau khusyi'un itu khusyuk, apa yang dia baca itu menjadi perilaku attitudes-nya. Nah orang-orang yang benar-benar khusyi'un, orang-orang yang sehat mental itu cirinya apa Bu? Dia selalu merasa ringan, makanya sedekah terus Bu. Sedekahnya apa? Senyum Bu. Sanes estilu, benten estilu banyak sudah seri sorangan ya. Nah hari-hari kita Pak, Assalamualaikum Pak, ada mana? Dia akan menyapa siapapun. Dia tidak merasa iya, aku kan lebih. Eta penyawakan Bu, si iblis teh anu Nabi Adam ayo semua sujud, nah, iblis mah alim kan. Aku dibuat dari api, masa kamu dibuat dari tanah? Kurang lebih terletak. Nah itu Bu yang bikin penyakit sebenarnya. Ya tapi ya itu tadi ya Bu ya, ujiannya selalu Bu. Kita yang sudah berusaha sama, saya juga diuji Bu. Saya berpikirnya setelah pensiun hasil kita mau kemana we dengan si dadanya, biasanya gue tadi makan mama nagenya. Nah yang terbanyak oleh kita seperti itu. Tapi kata Allah, so kamu harus nih jadwalnya harus mengurus suami. Tidak kerasa Bu, alhamdulillah saya 6 tahun memandikan suami dari ujung sini sampai ujung kaki. Ayo nama langsung repot, jadi abinya ketiruan, biasanya mencari rela Bu, 5 tahun teh. Nah, padahal dulu gagah bisa Bu, dari Sabang sampai Merauke ya, buru-buru diibakan, wah bercek lompat dulunya. Nah, tapi qadarullah, nah ini terima saja, jangan lagi bertanya, ya Allah kenapa terjadi pada diriku? Oh no, ya Allah aku terima apapun, karena ini terbaik dari Allah. Kita kan tidak tahu, apa yang menurut kita bagus, menurut Allah tidak. Menurut kita buruk, oh ternyata menurut Allah bagus. Karena kan banyak begitu, klien saya begitu mulia, cocok abdi maaf ganti casing, ganti casing tidak HP Bu, bos deui Bu, nikah deui tah, sampai saya diundang Bu. Saya dengan doa yang baru kalau pas nikahnya buka dua tah. Meski itu 3 tahun kemudian datang ke konseling, Bu, saya tidak cocok, ini suami gini, semua kejelekannya. Cing atuh, mana kebaikannya cing itu suami, keburukan tulis, kebaikannya tulis. Nah, cerai lagi, begitu katilu, bonan deh ke abdi teh Bu. Iya yang terakhir, lamun cerewet teh kudu konsultasi, cek abdi teh ancam kok.